Sebelumnya, teman-teman sudah pada tahu kan anggota dari kelompok 12. Nah, berhubung sudah tahu, kita langsung ke pembahasannya. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri tentang definisi zakat pertambangan. Sebelum ke pembahasan tentang pengertian zakat pertambangan itu sendiri, sebaiknya kita sedikit mengetahui tentang zakat itu apa. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, dan zakat merupakan salah satu pembentuk sosial ekonomi. Dengan adanya zakat, masyarakat yang kaya dapat menyalurkan hartanya kepada saudaranya yang miskin. Zakat juga membersihkan diri harta setiap kaum muslimin, dan zakat juga merupakan tabungan kita di akhirat. Selanjutnya saya akan membahas tentang barang tambang. Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para fuqaha, yaitu makna barang tambang atau madin, barang temuan atau rikash, dan harta simpanan atau kans. Menurut mazhab Hanafi, barang tambang atau madin adalah barang temuan atau rikas itu sendiri. Sedangkan menurut jumhur, keduanya berbeda. Barang tambang menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak. Sedangkan menurut mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair. Rikos menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bentuk atau disebut harta karun. Sedangkan madin adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perut bumi, baik padat maupun cair, seperti emas, perak, tambang, minyak, gas, besi, dan sulfur. Sedangkan kans adalah tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia. Kewajiban zakat atas rikos dan madin ini didasarkan hukumnya pada nas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu yang memiliki buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yayan Fitri Setianingrum tentang hasil tambang yang terkena wajib zakat. Hasil tambang yang terkena wajib zakat. Mengenai barang tambang yang dikeluarkan zakatnya, terdapat perbedaan pendapat. Yang pertama yaitu pendapat Imam Abu Hanifah bahwa barang tambang yang pengolahannya menggunakan api dikenakan zakatnya. Kedua, pendapat Imam Syafi'i yaitu bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya emas dan perak saja, sedangkan yang lainnya seperti besi, tembaga, timah, kristal, batu bara, dan permata lainnya seperti yakut, akik, firsut, zamrud, dan lainnya tidak dikeluarkan zakatnya. Ketiga, Imam Hambali berpendapat bahwa semua barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak ada perbedaan antara yang diolah dengan api dan yang tidak diolah dengan api. Demikian pula pendapat mazhab Zaid bin Ali Bakir dan Shadiq dari golongan Syafi'iyah. Pendapat Imam Hambali dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau lebih kuat karena barang-barang tambang itu merupakan kekayaan. Di samping itu, kehati-hatian dalam soal seperti ini sangat penting supaya jangan sampai terjadi harta yang dimiliki itu belum bersih benar, karena dikhawatirkan masih ada hak orang lain dalam kekayaan yang diperoleh dari hasil tambang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Susilia Agustina tentang kadar zakat barang tambang yang dikeluarkan. Nisab dan kadar zakat. Kadar zakat barang tambang yang dikeluarkan. Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat. Yang pertama, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sejalan pikirannya dengan beliau mengatakan bahwa zakat barang tambang itu sebesar 1/5 atau 20%. Ulama-ulama yang sependapat dengan Abu Hanifah adalah Abu Ubaid,
Said bin Ali Bakir Shadiq, dan sebagian besar ulama Syiah, baik Syiah Saidiyah maupun Syiah Imamiyah. Yang kedua, Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% berdasarkan kias kepada zakat uang. Imam Malik dan Syafi'i juga sejalan pendapatnya dengan Imam Ahmad. Perbedaan pendapat mengenai besar zakat barang tambang yang dikeluarkan berkisar antara 1/5 atau 20% dan 1/40 atau 2,5%, yang sangat jauh perbedaannya. Oleh sebab itu, Yusuf Qadrawi memilih jalan yang tidak begitu mencolok perbedaannya, yaitu 1/10 atau 10%. Jadi sama dengan zakat hasil pertanian yang sama-sama dihasilkan dari bumi atau di atas dan di dalam bumi. Nisab barang tambang. Sebagaimana halnya penentuan zakat yang dikeluarkan terjadi perbedaan pendapat. Masalah nisab pun terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Yang pertama, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau mengatakan bahwa barang tambang tidak terkait kepada nisab. Berapapun yang didapat wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa nisab tetap berlaku sebagaimana emas dan perak. Apalagi hasil barang tambang itu berkembang seperti minyak bumi, tambang emas, batu bara dan sebagainya. Nisabnya adalah sama dengan nisab emas yaitu 94 gram dan perak yaitu 672 gram. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh M. Ahsanu Yakun. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu cara perhitungan zakat. Nah, dalam contoh yang terdapat pada makalah kan ada dua contoh. Satu, zakat tambang batu-batuan dan zakat menggali barang tambang mentah. Dalam contoh perhitungan ini menggunakan pendapat Yusuf Qardawi di mana beliau menentukan pengeluarannya untuk zakat yaitu sebesar 10%. Jadi pendapat beliau itu disamakan dengan zakat hasil pertanian karena sama-sama dihasilkan dari bumi. Untuk nisabnya adalah 94 gram seperti emas dan masa haulnya tidak usah menunggu 1 tahun. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah. Dan untuk perhitungan para ulama yang lainnya seperti satu, Imam Abu Hanifah yaitu sependapat dengan pendapatnya Yusuf Qardawi. Dan untuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Ishaq cara perhitungannya yaitu sama namun berbeda dalam jenis barang tambang yang disakati karena beliau berpendapat bahwa zakat pertambangan yang wajib hanyalah emas dan perak dengan nisabnya sama dan haulnya 1 tahun, harus mencapai 1 tahun. Sedangkan Imam Hanbali, mazhab Zaid bin Ali Bakir dan Shadiq dari golongan Syiah berpendapat bahwa semua jenis barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya tanpa terkecuali. Itulah hasil presentasi dari kelompok 12. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.